Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kita juga coba bacakan komen-komentar dulu ya dari sahabat-sahabat. Masihkah cuman omon-omon? Nah, ini tentu menjadi tantangan dari pemerintahan kita hari ini. Bagaimana para koruptor sudah mulai ditangkepin satu-satu. Ini saya kira sudah mulai awal gebrakan barunya Prabowo ya. Jadi bukan sekedar omon-omon. Nah, kita lihat bagaimana langkah selanjutnya. Ini yang harus kita kawal bersama. Mungkinkah akan bagi-bagi proyek lagi seperti dulu? Kedatangan dikumpulkannya 8 konglomerat ini termasuk Haji Isam tentu harus memberikan kontribusi ya. Harapan pemerintah kan begitu. Dan sebagai seorang pengusaha ya tidak ada memang makan siang gratis. Makan bergizi gratis ada ya. Makan siang gratis tidak ada. Jadi pasti ada kompensasi dan saya kira itu hal yang wajar ketika take and give-nya seimbang, fair, ada fairness gitu. Jangan sampai kemudian para konglomerat diuntungkan sebesar-besarnya, rakyat dirugikan sebesar-besarnya juga. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang harus kita pantengin sama-sama. Ya. Sepakat ya? Kemudian kita juga melihat ada narasi-narasi yang menarik untuk kita simak. Tanggapan dari Rosan. Rosan ungkap alasan Prabowo undang Taipan hingga miliarder Amerika ke istana. Menurut Rosan, pertemuan itu digelar untuk saling bertukar pendapat terkait pengembangan Danantara yang baru diluncurkan pemerintah Februari lalu. Bersama tim dari Danantara juga Bapak Presiden dan Ray Dalio, kita berbagi pikiran bagaimana mengembangkan Danantara, ucap Rosan usai pertemuan. Rosan mengatakan Dalio terlibat dalam rapat tersebut karena memiliki pengalaman bisnis yang luar biasa di seluruh dunia. Ia salah satu investor terbesar yang paling berhasil di dunia, yang mana beliau ini sudah involved menjadi investor yang memberikan masukan di dalam banyak kegiatan-kegiatan keuangan dunia. Ada di Temasek juga. Yang ini Danantara ini banyak disamakan dengan Temasek ya. Ada di PIV yang di Arab Saudi, yang di Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Ia menilai masukan yang diberikan Ray akan membantu Danantara memaksimalkan tugasnya dalam mengelola dividen, holding investasi, holding operasional, dan dividen BUMN. Jadi inputan dan masukan dari Ray Dalio ini kepada kami sangat baik. Tentu terkait dengan Danantara ya. Kerjasamanya seperti apa, nanti kemudian inisiatifnya apa, sesuatu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Dan dia adalah seorang miliarder asal Amerika Serikat. Tentu di situ juga hadir para pengusaha Indonesia, Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam. Ya, kemudian juga ada Antoni Salim, Boy Thohir, Ketua Kadin, Anindya Bakri, James Riyadi, Bos Lipo, dan sederet pengusaha lainnya termasuk juga Tommy Winata. Dan ini baru selesai ya. Kita tentu berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dengan bertemu secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, disiarkan langsung kepada khalayak ramai, ini akan menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo memang sesuatu yang dilakukan untuk rakyat ya. Bukan memanfaatkan rakyat untuk kepentingan segelintir orang. Tapi segelintir orang itu dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. Itu harapan kita bersama dan untuk itu kita akan mendukungnya. Nah, kan kurang lebih begitu. Tapi jika mulai ada indikator-indikator penyimpangan, tentu media, civil society akan juga berteriak, akan juga mengingatkan dan mengkritisinya. Dan menarik kalau kita melihat profil dari Ray Dalio ini yang dimintai nasihat oleh Prabowo Subianto. Jadi secara singkatnya saja kita akan lihat bahwa beliau ini adalah yang sudah memberikan banyak masukan, pendiri
Bridgewater Associates dan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia investasi. Pendekatan berbasis prinsip dan strategi inovatifnya, beliau telah membentuk ulang industri dan menginspirasi investor di seluruh dunia, dan seterusnya ya. Beliau belajar dana keuangan itu dari umur 12 tahun. Kita 12 tahun ngapain ya? Dan tak kalah menarik pandangan dari Henry Satrio. Prabowo ajak konglomerat bangun kemandirian ekonomi. Jadi ini yang mau kita ingin pertegas ini, bahwa keberadaan pada konglomerat itu adalah sebuah keniscayaan. Ini yang tidak mungkin dihapuskan dari kamus Indonesia. Keberadaannya sudah existing, sudah jelas ada. Tinggal persoalannya adalah apakah mereka yang memanfaatkan pemerintah atau pemerintah yang memanfaatkan mereka. Maka harapan kita sebagai rakyat tentulah harus ujungnya ada pada kesejahteraan rakyat yang meningkat. Kalau itu tidak terjadi, maka kita akan teriak. Sepakat ya? Coba kita lihat. Pertemuan Prabowo dengan 8 pengusaha besar Indonesia ditanggapi analis komunikasi politik Henry Satrio, yang dihadiri oleh Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Prayogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Henry Satrio menduga dalam pertemuan ini Prabowo kemungkinan besar meminta para pengusaha untuk turut membantu Indonesia mencapai kemandirian ekonomi. Karena ini yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Ya. Kalau tebakannya, ini kelihatannya Pak Prabowo minta pengusaha-pengusaha ini untuk membantu Indonesia, untuk membantu rakyat supaya Indonesia ini jadi lebih mandiri. Jadi minimal uang-uangnya itu nggak dikirim ke luar negeri, tapi dibuat stay di Indonesia. Itu disampaikan baru saja ya, hari ini. Sosok yang akrab disapa Hensat ini juga menduga Prabowo menawarkan imbalan bagi para pengusaha yang membantunya dalam program-program strategis. Nah, lagi-lagi kalau memang benar Prabowo sudah minta, artinya nggak mungkin mintanya gratis gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang juga ditawarkan oleh Presiden kepada mereka semua. Saya nggak tahu itu apa. Tapi apapun itu, saya kira tidak menjadi soal ketika ada fairness gitu. Ada keadilan. Bukan yang seperti selama ini kita rasakan. Mereka saja yang untung, rakyat yang melarat gitu. Justru keberadaan mereka harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira kesepakatan kita di sana ya. Dia pun menyoroti beberapa poin menarik dari diskusi tersebut, salah satunya soal kemungkinan keterlibatan pengusaha dalam mendukung program makan bergizi gratis. Kalau misalnya dia bahas MBG, apakah kemudian para pengusaha nasional ini diminta untuk mensponsori MBG juga? Kalau memang demikian, artinya peluang untuk MBG diperluas semakin besar. Hensat juga meyakini isu energi dan penguatan industri tekstil turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Bisa saja para pengusaha ini diajak turun tangan mengambil alih kepemilikan Sritek yang baru-baru ini mem-PHK massal karyawannya. Kita sudah dengar itu. Ya, ini akan dijual, kemudian nanti pegawai yang berjumlah 8.000, 10.000 itu akan dipekerjakan kembali. Mudah-mudahan tetap dapat THR ya. Karena ini modus juga, itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawannya jelang sebelum Ramadan gitu, sebelum Syawal, sehingga mereka tidak dapat THR. Nah, akankah desas-desus yang mengatakan bahwa Sritek akan memiliki pemilik baru? Kita tunggu saja. Tak hanya itu, founder lembaga survei kedai kopi itu juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Danantara yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Saya kira justru itu ya. Kalau menurut versinya Rosan dan video tadi yang kita dengarkan dari Pak Prabowo langsung, memang yang akan dibahas adalah Danantara. Prabowo kemungkinan meminta dukungan pengusaha untuk berinvestasi melalui Danantara guna mengangkat portofolionya dan mendukung stabilitas ekonomi. Karena penerimaan di IHSG kurang, jadi kemudian Pak Prabowo juga meminta para pengusaha itu bantu investasi di Danantara, tandas Hensat. Nah, kabar ini mudah-mudahan adalah kabar baik. Kalau misalkan ada yang kontra, tidak apa-apa juga, tidak masalah. Ada yang tidak percaya sampai dibuktikan sebaliknya, it's okay. Yang pasti kita semua turut bersama-sama pantengin ini, karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Jadi selamat menjalankan rencana-rencana besarnya untuk kebaikan Indonesia, dan kita akan pantengin terus